Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Mega menatap jendela kamarnya yang besar dan tinggi, membiarkan cahaya matahari pagi menembus tirai tipis berwarna putih. Udara di pagi hari itu terasa sejuk, menenangkan, dan membawa aroma harum dari bunga Kamboja yang tumbuh di halaman belakang rumah. Ia duduk di tepi ranjang, membiarkan kakinya menyentuh lantai kayu yang dingin. Rambutnya tergerai, wajahnya tanpa riasan, namun tetap memancarkan ketenangan yang jarang dimiliki wanita seusianya. Ia mengambil secangkir teh hangat yang sudah disiapkan oleh Siti, asisten rumah tangga yang telah bekerja di rumah keluarganya sejak Mega masih kecil. Siti mengintip dari pintu, memastikan Mega sudah bangun. "Selamat pagi, Nona Mega. Tehnya masih hangat, saya taruh di meja," ucap Siti pelan. Mega menoleh dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Sit. Hari ini aku mau ke kantor agak siang. Ada beberapa dokumen yang harus aku periksa dulu di rumah." Siti mengangguk lalu meninggalkan kamar, membiarkan Mega menikmati sarapan paginya dengan tenang. Rumah keluarga Mega berada di kawasan elit yang rindang, jauh dari kebisingan kota. Ayahnya seorang pengusaha properti ternama, sedangkan ibunya dikenal sebagai pemilik butik mode yang terkenal di kalangan sosialita. Meskipun begitu, Mega tidak pernah merasa nyaman untuk hidup hanya dengan mengandalkan nama besar keluarganya. Sejak lulus kuliah, ia memilih bekerja di perusahaan konsultan keuangan internasional dan meniti karirnya sendiri. Hari itu, ia duduk di meja kerja pribadinya yang berada di pojok kamar. Laptop terbuka, beberapa berkas sudah tersusun rapi. Di sela-sela mengetik laporan, Mega mengangkat ponselnya. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya, Rani. "Meg, nanti sore kita ketemu di kafe biasa ya. Ada yang mau aku ceritain." Mega membalas singkat, "Oke, jam 5, kan?" "Iya, jangan telat." Pagi berganti siang, Mega sudah siap berangkat. Ia mengenakan blus putih dan rok pensil warna navy, rambutnya diikat rapi. Di garasi, sebuah mobil sedan hitam sudah menunggu, namun Mega memilih mengemudi sendiri. Perjalanan menuju kantor hanya memakan waktu 30 menit. Sepanjang jalan, ia memutar radio yang memutar lagu-lagu lawas yang ia sukai. Sesampainya di kantor, Mega disambut oleh rekan-rekannya. Lingkungan kerjanya profesional. Sebagian besar karyawan menghormatinya bukan karena latar belakang keluarganya, tetapi karena kemampuannya memimpin proyek besar dengan hasil yang memuaskan. Siang itu, Mega menghabiskan waktu dengan rapat dan meninjau beberapa laporan keuangan klien. Menjelang pukul 5 sore, ia pamit lebih awal. Mobilnya melaju menuju kafe di sudut kota, tempat ia biasa bertemu Rani. Kafe itu tidak terlalu besar, tetapi nyaman dengan aroma kopi yang khas. Rani sudah menunggunya di meja dekat jendela. "Meg, akhirnya datang juga. Duduk sini," sapa Rani sambil melambaikan tangan. Mega tersenyum dan duduk di hadapannya. "Apa kabar, Ran?" "Baik. Tapi aku mau cerita sesuatu." Pesen minum dulu deh," jawab Rani sambil memanggil pelayan. Setelah memesan, Rani mencondongkan tubuhnya. "Meg, kamu tahu nggak? Ada teman kantorku yang lagi nyari pasangan. Dia baik, mapan, dan katanya nyari perempuan yang nggak matre. Aku langsung kepikiran kamu." Mega mengernyit. "Ran, aku belum kepikiran soal itu sekarang." "Ya elah, Meg. Kamu ini udah 28 tahun, nggak mau cari pendamping hidup?" Rani tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Mega hanya menghela napas. "Aku nggak mau terburu-buru. Kalau ada yang cocok, ya kenapa nggak? Tapi aku nggak mau asal." Percakapan mereka terhenti sejenak ketika minuman datang. Mega menyeruput cappuccino-nya pelan, sementara Rani melanjutkan cerita tentang pria itu. Namanya Robi, seorang manajer di perusahaan distribusi besar. Menurut Rani, Robi dikenal ramah, pekerja keras, dan punya visi hidup yang jelas. Mega mendengarkan tanpa banyak komentar. Namun di dalam hatinya, ia mulai sedikit penasaran. "Kalau mau, nanti aku kenalin. Kita bisa double date atau sekadar makan malam bareng," ujar Rani. Mega tersenyum tipis. "Kita lihat nanti, Ran."
Beberapa hari berlalu. Mega sibuk dengan pekerjaannya. Hingga suatu sore ia menerima pesan dari Rani. "Meg, malam ini ikut aku, ya? Ada Robi juga." Mega sempat ragu, namun akhirnya mengiyakan. Malam itu mereka bertemu di sebuah restoran Jepang yang cukup terkenal. Rani datang bersama tunangannya, sedangkan di sebelahnya berdiri seorang pria berpostur tegap dengan kemeja biru. "Meg, kenalin, ini Robi," ucap Rani. Robi mengulurkan tangan dengan senyum ramah. "Halo, Mega. Senang bisa bertemu." Mega membalas jabatan tangannya. "Halo, sama-sama." Malam itu berjalan lancar. Robi terlihat sopan, bicaranya tenang, dan pandai membawa diri. Ia menceritakan pengalamannya memimpin tim di kantornya, tantangan yang ia hadapi, dan rencana-rencana masa depannya. Mega tidak bisa memungkiri bahwa ia terkesan, meski masih berhati-hati. Pertemuan demi pertemuan terjadi setelah itu. Mereka mulai bertukar pesan, makan siang bersama, bahkan beberapa kali Robi menjemput Mega pulang kerja. Robi selalu datang dengan mobilnya yang bersih dan wangi, mengenakan kemeja rapi, dan membawa senyum hangat. Ia sering menanyakan kabar Mega, memberikan perhatian kecil yang membuat Mega merasa dihargai. Suatu sore, mereka duduk di taman kota setelah makan malam. Robi bercerita tentang keluarganya yang tinggal di luar kota, tentang perjuangannya membiayai kuliah sendiri, dan bagaimana ia ingin membangun masa depan yang lebih baik. Mega mendengarkan dengan seksama, merasa semakin mengenalnya. "Aku suka kamu, Meg," kata Robi tiba-tiba. Mega menatapnya, terkejut namun tidak sepenuhnya kaget. "Kita baru kenal beberapa minggu, Rob." "Aku tahu. Tapi aku merasa nyaman sama kamu. Aku pengin kita lebih serius." Mega hanya tersenyum, tidak memberi jawaban pasti malam itu. Hari-hari berikutnya, perhatian Robi semakin intens. Ia mulai mengajak Mega mengenal keluarganya, meski hanya lewat telepon atau video call. Mega pun mulai membuka sedikit cerita tentang keluarganya. Namun ia sengaja tidak membicarakan detail soal kekayaan keluarganya. Ia ingin Robi mengenalnya sebagai dirinya sendiri, bukan karena latar belakangnya. Hubungan mereka berkembang perlahan, hingga Mega mulai mempertimbangkan masa depan bersama Robi. Namun jauh di lubuk hatinya, ada rasa ragu yang sulit ia jelaskan. Rasa itu tidak besar, hanya seperti bisikan samar yang ia abaikan demi menikmati masa-masa indah itu. Pagi itu, udara di halaman rumah keluarga Mega dipenuhi aroma bunga melati yang menghiasi pelataran. Matahari baru muncul dari ufuk timur, memancarkan sinar hangat yang menembus sela-sela dedaunan. Mega duduk di ruang rias dengan gaun putih sederhana namun elegan, kainnya jatuh lembut mengikuti lekuk tubuhnya, membuatnya tampak anggun. Riasannya tipis, namun cukup untuk menonjolkan kecantikan alami yang selama ini ia miliki. Di belakangnya, ibunya berdiri sambil tersenyum, menatap putrinya lewat pantulan cermin. "Kamu cantik sekali, Mega," ucap ibunya lembut. Mega tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu." Suara musik gamelan pelan terdengar dari halaman. Tamu mulai berdatangan, sebagian keluarga besar dan teman dekat. Pernikahan ini memang sengaja dibuat sederhana, sesuai permintaan Mega yang tidak menginginkan pesta besar. Robi datang mengenakan setelan jas abu-abu dengan dasi perak, rambutnya disisir rapi. Wajahnya menampilkan senyum yang cukup percaya diri. Tatapan Robi dan Mega bertemu sebentar sebelum acara dimulai. Prosesi berjalan lancar. Janji diucapkan, tanda tangan dibubuhkan, dan para saksi memberi restu. Mega menatap cincin di jarinya dengan perasaan campur aduk, bahagia, gugup, dan sedikit tidak percaya bahwa ia kini resmi menjadi istri. Robi menggenggam tangannya erat saat para tamu mengucapkan selamat. "Aku janji bakal bikin kamu bahagia," bisik Robi di telinganya. Mega menoleh dan membalas dengan senyum tipis. "Aku harap begitu." Setelah acara usai, mereka berfoto bersama keluarga. Rani, sahabat Mega, ikut hadir dan memeluknya erat. "Akhirnya, Meg. Semoga bahagia, ya." Mega mengangguk. "Makasih, Ran." Di sisi lain, keluarga Robi tampak cukup ramah meski Mega merasakan sedikit sorot mata penuh penilaian dari beberapa saudaranya. Ia berusaha mengabaikan itu dan tetap tersenyum. Malam pertama setelah pesta,
Mereka menginap di sebuah hotel bintang 5 di pusat kota sebelum memulai hidup baru di rumah yang sudah Robi siapkan. Kamar hotel itu besar, dengan jendela menghadap pemandangan lampu-lampu kota. Robi duduk di sofa, melepas jasnya, sementara Mega membuka tas kecil berisi perlengkapan pribadinya. "Kamu kelihatan capek," kata Robi. "Sedikit. Dari pagi sampai malam gak berhenti senyum," jawab Mega sambil tertawa pelan. Robi tersenyum, lalu mendekat. "Mulai sekarang, kita jalani hidup bareng. Aku pengin rumah tangga kita harmonis." Mega hanya mengangguk, mencoba menenangkan pikirannya yang masih bergejolak. Beberapa minggu pertama pernikahan mereka berjalan cukup lancar. Mega mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Rumah yang mereka tempati terletak di kawasan perumahan menengah ke atas, cukup luas dan nyaman. Setiap pagi, Robi berangkat kerja lebih awal, sementara Mega mengurus rumah. Awalnya, Mega masih melanjutkan pekerjaannya di perusahaan konsultan. Tetapi setelah beberapa diskusi, Robi meminta agar ia fokus menjadi ibu rumah tangga. "Aku cuma pengin kamu gak terlalu capek," kata Robi suatu malam. Mega memandangnya. "Tapi aku suka pekerjaanku." "Aku tahu. Tapi kalau kamu sibuk, rumah jadi gak keurus. Aku kan kerja cari nafkah, kamu urus rumah. Kita bagi tugas," jawab Robi. Mega terdiam, mempertimbangkan. Akhirnya, ia setuju meski dalam hati ada sedikit rasa kehilangan. Hari-hari pun berubah. Mega mengisi waktunya dengan mengatur rumah, mencoba resep baru, atau sekadar membaca buku di ruang tamu. Robi sering pulang malam, kadang membawa oleh-oleh kecil atau cerita tentang pekerjaannya. Di awal, Mega merasa mereka masih mesra. Mereka sering makan malam bersama, menonton film, atau berjalan-jalan di akhir pekan. Namun perlahan, Mega mulai melihat sisi lain Robi. Ia kadang mengomentari cara Mega berpakaian di rumah. "Kalau di rumah, ya dandan dikit lah. Masa pakai daster terus?" katanya suatu sore. Mega menahan senyum. "Kan cuma di rumah, Rob?" "Iya, tapi aku kan suami kamu. Aku pengin lihat kamu cantik." Mega mengangguk, meski hatinya merasa sedikit tertekan. Beberapa kali, Robi juga mulai membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan status sosial. "Kamu harus lebih sering ikut aku kalau ada acara kantor. Biar orang-orang tahu istri aku cantik dan pintar," ucapnya. Mega menjawab pelan, "Kalau acaranya pas aku bisa, aku ikut." "Harus usahain, Meg. Itu penting buat karir aku." Suatu malam, mereka diundang ke pesta pernikahan teman Robi. Mega mengenakan gaun biru muda yang anggun, rambutnya diikat setengah, dan riasannya sederhana. Sepanjang acara, Robi sibuk berbincang dengan kolega, sementara Mega berdiri di sampingnya, sesekali tersenyum pada orang yang menyapanya. Dalam perjalanan pulang, Robi berkomentar, "Kamu kurang banyak ngobrol tadi. Harusnya kamu lebih aktif, biar mereka terkesan." Mega menatap keluar jendela. "Aku nggak mau basa-basi sama orang yang baru kenal. Itu namanya networking, Meg. Kalau kamu nggak mau, nanti aku susah sendiri." Waktu terus berjalan, dan Mega semakin terbiasa dengan kebiasaan Robi yang ingin segalanya sesuai keinginannya. Meski begitu, ia masih mencoba memahami dan menyesuaikan diri, berharap pernikahan ini tetap berjalan harmonis. Ia mengingat janji Robi di hari pernikahan, dan untuk saat ini, ia memilih untuk percaya. Awal musim hujan, langit hampir setiap sore berubah kelabu. Mega duduk di teras rumah sambil menatap titik-titik air yang jatuh dari atap, membentuk genangan kecil di halaman. Aroma tanah basah bercampur wangi daun mangga yang terkena hujan membuat suasana terasa tenang. Di tangannya ada secangkir teh panas, namun pikirannya melayang-layang. Robi belum juga pulang, padahal biasanya jam segini ia sudah sampai rumah. Jam di ruang tamu menunjukkan pukul 8 malam ketika suara deru mobil terdengar di depan. Mega berdiri, berjalan ke pintu, dan melihat Robi keluar dari mobil dengan jas kerja yang sedikit kusut. "Kok baru pulang?" tanya Mega pelan. Robi masuk tanpa menatapnya. "Lembur. Banyak laporan yang harus diselesaikan." Mega menutup pintu. "Sudah makan?" "Belum. Nanti aku makan sendiri." Nada suaranya singkat, berbeda dari biasanya. Mega menatapnya sejenak, lalu memutuskan tidak bertanya lebih jauh. Hari-hari berikutnya,
Pola itu mulai terulang. Robi semakin sering pulang larut malam, kadang membawa aroma parfum yang tidak familiar bagi Mega. Sesekali, ia terlihat menerima telepon di teras atau di mobil, berbicara dengan nada rendah dan tertawa kecil. Lalu buru-buru memutuskan sambungan ketika Mega mendekat. Mega mencoba mengabaikan firasatnya, memilih untuk berpikir positif. Namun perubahan itu tidak hanya soal jam pulang. Sikap Robi di rumah mulai berbeda. Ia lebih sering mengkritik hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia permasalahkan. Kenapa makan malamnya cuma ini? Aku pengen yang lebih variatif, ucapnya suatu malam. Mega meletakkan sendok. Ini masakan yang kamu suka, Rob. Kalau mau aku bisa masak menu lain besok. Robi menghela napas. Kamu di rumah seharian, masa nggak sempat bikin yang lebih istimewa? Pagi-pagi, sebelum berangkat kerja, Robi mulai memeriksa penampilan Mega. Kalau keluar rumah, coba pakai baju yang lebih modern. Jangan yang modelnya jadul gitu, katanya sambil melirik gaun rumahan yang dikenakan Mega. Mega tersenyum tipis. Ini nyaman dipakai. Nyaman itu boleh, tapi jangan sampai kelihatan gak stylish. Aku kan malu kalau ada yang lihat. Hubungan mereka perlahan terasa renggang. Makan malam sering berlangsung dalam diam, hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Mega mencoba membuka percakapan, namun Robi menjawab singkat, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Ada masalah di kantor? Tanya Mega suatu malam. Gak usah ikut campur urusan kerjaanku, jawab Robi cepat. Mega terdiam, menunduk pada piringnya. Suatu sore, Mega pergi ke pasar untuk belanja bahan makanan. Saat di kasir, ia bertemu dengan tetangganya, Bu Ratna, yang gemar berbincang. Bu Mega, akhir-akhir ini sering sendirian, ya? Pak Robi jarang kelihatan, kata Bu Ratna sambil tersenyum samar. Mega hanya tersenyum sopan. Iya, lagi banyak kerjaan di kantornya. Oh, begitu. Soalnya kemarin saya lihat beliau di mall sama seorang perempuan. Mungkin teman kantornya, ya? Mega merasakan jantungnya berdegup kencang. Namun ia tetap menjaga wajahnya tetap tenang. Mungkin. Saya nggak tahu. Percakapan itu berakhir singkat. Namun kata-kata Bu Ratna terus terngiang di kepala Mega sepanjang jalan pulang. Malamnya, Mega duduk di ruang tamu menunggu Robi. Jam menunjukkan pukul 11 ketika suara mobil masuk garasi. Robi tampak lelah, namun masih sempat memeriksa ponselnya sebelum masuk rumah. Kamu dari mana? Tanya Mega pelan. Kerja. Kenapa? Jawab Robi sambil membuka jas. Mega menatapnya lama. Gak ada yang mau kamu ceritain. Robi mengerutkan dahi. Maksudnya apa? Mega menggeleng. Gak apa-apa. Hari-hari berikutnya, jarak di antara mereka semakin nyata. Robi jarang berada di rumah saat akhir pekan, dengan alasan menghadiri rapat atau bertemu klien. Mega menghabiskan waktunya sendirian, membaca buku atau merawat taman. Sesekali ia memandang ponselnya, menunggu pesan atau telepon dari Robi, namun yang datang hanyalah kabar singkat. Suatu malam, saat Mega sedang merapikan lemari, ia menemukan sebuah struk pembelian dari butik mewah yang tidak pernah ia kunjungi. Tanggalnya baru beberapa hari lalu. Mega menghela napas panjang, lalu menyimpan struk itu tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ia mulai merangkai potongan-potongan kecil yang menunjukkan bahwa Robi sedang berubah, dan mungkin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Siang itu matahari terik, namun di dalam rumah udara terasa dingin. Mega baru saja selesai membereskan ruang makan ketika suara pintu depan terbuka. Robi pulang lebih awal dari biasanya. Mega tersenyum tipis, mencoba menyambutnya hangat. Kok pulang cepat? Ada kabar baik? Tanyanya sambil mengambilkan segelas air. Robi duduk di sofa, menerima gelas itu tanpa membalas senyum Mega. Kita perlu bicara. Nada suaranya berat, membuat Mega otomatis duduk di kursi seberang. Apa yang mau dibicarakan? Robi menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, aku mau nikah lagi. Kata-kata itu menghantam Mega seperti gelombang dingin. Ia menatap suaminya, mencari tanda bahwa itu hanya candaan buruk, tapi ekspresi Robi terlalu serius. Kamu bilang, apa? Suara Mega nyaris berbisik. Aku mau poligami, ulang Robi tegas. Aku sudah memikirkan ini lama. Ada perempuan yang mau aku nikahi. Namanya Rani?
Dia teman kantor. Aku rasa dia cocok, dan aku yakin bisa adil. Mega merasakan dadanya sesak. Dan kamu pikir aku akan setuju? Robi menyandarkan tubuhnya. Kamu istri yang baik, Mega. Tapi aku punya alasan. Aku butuh pendamping yang bisa menemaniku dalam urusan bisnis, menghadiri acara-acara. Rani itu pintar bersosialisasi, dan dia mengerti dunia kerjaku. Mega menatapnya tajam. Kamu bilang aku nggak cukup. Aku bilang kamu baik, tapi ada hal-hal yang Rani punya dan kamu tidak, jawab Robi datar. Lagi pula, poligami itu dibolehkan, selama aku bisa adil. Mega berdiri, berusaha menahan getaran di tangannya. Adil? Adil itu bukan cuma soal pembagian waktu dan uang, Robi. Adil itu soal hati. Dan aku tahu hati manusia nggak bisa dibagi rata. Robi mengangkat alis. Kamu terlalu emosional. Ini keputusan yang sudah matang. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi dingin. Robi semakin jarang di rumah. Dan ketika pulang, percakapan mereka selalu berakhir dengan perdebatan. Mega mencoba mencari alasan di balik keinginan Robi. Namun yang ia temukan hanyalah semakin banyak tanda kedekatannya dengan Rani. Suatu malam, Robi mengajak Mega makan malam di restoran. Sesuatu yang jarang ia lakukan belakangan ini. Mega mengira mungkin ini upaya untuk berdamai. Namun di tengah makan, Robi kembali mengutarakan keinginannya, kali ini dengan nada memaksa. Aku mau kita selesaikan ini. Aku mau kamu terima. Kalau kamu setuju, kita bisa atur semuanya secara baik-baik. Aku akan pastikan kamu tetap terjamin. Mega menatapnya lekat. Aku nggak butuh terjamin dari uangmu, Robi. Yang aku butuh cuma kesetiaan. Kalau kamu nggak bisa, aku nggak akan pernah setuju. Robi menghela napas berat, lalu bersandar di kursinya. Berarti kamu mau mempersulit. Aku nggak mau ini jadi ribut besar. Mega, kita bisa lakukan ini dengan cara yang damai. Mega menggeleng. Damai buat kamu mungkin, tapi buat aku ini pengkhianatan. Percakapan itu membuat hubungan mereka semakin tegang. Robi mulai terang-terangan menunjukkan sikap dinginnya, seakan ingin membuat Mega menyerah. Mega tahu badai yang lebih besar sedang mendekat, tapi ia belum menduga bahwa puncaknya akan terjadi di hadapan keluarga besar mereka. Ruang tengah rumah mertua Mega dipenuhi suara tawa dan percakapan. Meja panjang di tengah ruangan penuh dengan hidangan khas acara keluarga. Opor ayam, rendang, sambal goreng kentang, dan kue-kue manis yang disusun rapi. Hari itu keluarga besar Robi berkumpul untuk syukuran ulang tahun pernikahan orang tuanya yang ke-35. Semua tampak hangat, kecuali Mega yang duduk di ujung meja, mencoba tersenyum sambil menahan hati yang sudah rapuh. Sejak datang, Mega merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa kerabat. Bisik-bisik kecil terdengar setiap kali ia lewat. Mega tidak tahu pasti apa yang mereka bicarakan, namun ia menduga Robi sudah lebih dulu menyebarkan sesuatu. Robi sendiri duduk di tengah kerumunan, tertawa bersama adik-adiknya, sementara Mega seperti tamu asing di tengah keluarganya sendiri. Acara makan hampir selesai ketika paman tertua Robi, Pak Anwar, tiba-tiba mengangkat gelasnya. Robi, katanya kamu mau bawa calon istri kedua ke sini? Kok nggak jadi? Beberapa orang tertawa kecil, beberapa lainnya terkejut. Mega membeku. Semua mata kini mengarah ke Robi. Robi tersenyum tipis, lalu menoleh ke Mega. Belum jadi karena, ya, Mega belum mau mengizinkan. Suara ruangan mendadak hening. Mega menatap suaminya dengan mata yang sulit dipercaya. Kamu bilang itu di sini. Robi mengangkat bahu santai. Kenapa enggak? Semua keluarga berhak tahu. Mega menelan ludah, mencoba menahan amarah. Ini bukan urusan yang pantas diumbar seperti ini, Robi. Robi malah tertawa pendek. Kalau kamu setuju dari awal, nggak akan jadi masalah. Bisik-bisik mulai terdengar lagi. Beberapa sepupu Robi menatap Mega dengan pandangan kasihan, sementara yang lain terlihat menilai. Mega menunduk, mencoba mengatur napas. Namun Robi belum selesai. Kamu tahu, Mega, kadang orang itu harus sadar kalau dirinya nggak bisa memenuhi semua kebutuhan pasangannya. Mega menatapnya tajam. Berarti selama ini kamu anggap aku kurang. Robi mendekatkan tubuhnya sedikit, tapi suaranya tetap cukup keras untuk didengar orang di sekitar.
Kalau kamu mau jujur, iya. Kalimat itu seperti tamparan. Mega hendak berdiri dan pergi, tapi Robi tiba-tiba meraih teko teh panas yang ada di meja, menuangkan ke cangkirnya, lalu, dengan gerakan yang cepat, mencipratkan sebagian isinya ke arah Mega. Terdengar suara decit kursi dan teriakan kaget. Mega merasakan panas menyengat di pergelangan tangannya. Ia terlonjak, cangkir di depannya jatuh dan pecah di lantai. "Robi!" teriak salah satu bibi. "Astagfirullah!" seru ibu Robi sambil berdiri. Mega menatap Robi dengan mata bergetar, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena ia tidak pernah membayangkan suaminya akan melakukan hal seperti itu di depan begitu banyak orang. Ruangan yang tadinya riuh kini hening, hanya terdengar napas tercekat dari beberapa kerabat. Robi berdiri, wajahnya dingin. "Kalau kamu mau memalukan aku di depan keluarga, jangan salahkan aku kalau aku balas." Mega tidak menjawab. Ia memegangi pergelangan tangannya yang mulai memerah, lalu perlahan melangkah keluar dari ruangan. Beberapa kerabat mencoba menghentikannya, tapi ia terus berjalan, melewati semua tatapan yang terasa seperti belati. Di luar rumah, udara malam menusuk kulitnya, namun jauh lebih dingin daripada tatapan suaminya barusan. Mega tahu, malam itu bukan sekadar luka fisik yang ia bawa pulang, tapi juga rasa malu yang dalam. Dan sesuatu di hatinya mulai berubah. Malam itu Mega duduk di ruang kerjanya, sendirian. Lampu meja menyinari tumpukan berkas di hadapannya, namun matanya tidak tertuju pada satu pun dari mereka. Perih di pergelangan tangannya masih terasa, dibalut perban tipis. Setiap kali ia menatap luka itu, kenangan teh panas yang menyiram kulitnya kembali menyeruak, disertai tatapan dingin Robi di depan keluarga besar. Mega menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, jika ia mengambil langkah gegabah sekarang, segalanya bisa berantakan. Tapi kali ini, ia juga tahu ia tidak akan diam. Ia terlalu lama menahan diri, berpura-pura tidak melihat perlakuan kasar dan ucapan merendahkan dari Robi. Di atas meja, sebuah map hitam tebal terbuka. Isinya adalah dokumen kepemilikan saham, bukti bahwa Mega adalah salah satu investor terbesar di perusahaan tempat Robi bekerja. Tidak ada seorang pun di keluarga Robi yang tahu. Bahkan Robi sendiri, yang menganggap dirinya cukup berkuasa di kantor, tidak pernah menyadari bahwa sebagian besar jalannya perusahaan bergantung pada dana yang dulu Mega tanamkan. Mega menatap lembar demi lembar dokumen itu, bibirnya mengulas senyum tipis. Rahasia ini ia simpan rapat selama 3 tahun pernikahan mereka. Awalnya, ia tidak pernah berniat memanfaatkannya untuk melukai Robi. Baginya, pekerjaan dan rumah tangga adalah dua dunia yang sebaiknya tidak bercampur. Namun malam itu, batas itu runtuh. Telepon genggam di mejanya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat Mega menegakkan tubuh. Pak Surya, CEO perusahaan sekaligus orang yang memintanya menjadi investor utama saat perusahaan hampir bangkrut beberapa tahun lalu. "Mega, aku dengar kabar kurang menyenangkan tentang keluargamu." Suara Pak Surya terdengar serius. Mega tersenyum kecil. "Kabar di keluarga memang cepat menyebar. Tapi bukan itu yang ingin aku bicarakan malam ini, Pak." "Lalu apa?" "Aku ingin kita bertemu. Ada pembicaraan penting tentang posisi seseorang di perusahaan," jawab Mega mantap. Malam itu, ia mulai menulis sebuah daftar langkah yang akan diambilnya. Setiap poinnya terukur dan rapi. Ia tahu permainan ini tidak bisa dimainkan dengan emosi semata. Ia harus menunggu momen tepat, menyiapkan setiap celah yang bisa menjerat Robi hingga ia tidak punya jalan keluar. Di sisi lain kota, Robi masih tertawa bersama teman-temannya di sebuah kafe, tidak menyadari badai yang sedang disusun dengan tenang oleh istrinya. Mega menutup map hitam itu, mematikan lampu meja, dan berdiri. Malam itu, ia sudah membuat keputusan. Rahasia yang ia simpan akan menjadi senjata. Sejak insiden di rumah mertua, rumah Mega dan Robi berubah menjadi medan perang yang sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada piring pecah, namun hawa dingin terasa menusuk setiap sudut. Robi pulang lebih larut dari biasanya, dan Mega tak lagi menanyakan alasan. Saat mereka berpapasan di ruang makan, hanya terdengar suara sendok menyentuh piring. Pagi itu, Mega sudah duduk di meja makan ketika Robi turun dengan wajah setengah mengantuk. Ia mengambil roti tanpa mengucapkan sepatah kata. Mega menatapnya sekilas, lalu melanjutkan sarapannya tanpa komentar. "Kamu nggak bikinin kopi?" Suara Robi terdengar datar, tapi ada nada menuntut di dalamnya.
Mega mengunyah pelan sebelum menjawab, kopi ada di dapur. Tinggal bikin. Robi menatapnya, seakan tidak percaya Mega berani merespon seperti itu. Kamu lagi kenapa sih? Mega meletakkan sendoknya, menatapnya lurus. Nggak apa-apa. Jawaban itu membuat Robi terdiam sejenak. Biasanya Mega akan berusaha menenangkan suasana setiap kali mereka bertengkar, tapi kali ini tidak. Mega seperti membangun dinding tak terlihat yang membuat Robi sulit mendekat. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Mega tidak membentak, tidak juga mengusir, tapi setiap ucapannya singkat dan tepat sasaran. Ia berhenti menyiapkan keperluan Robi sebelum kerja. Baju Robi tetap tergantung di lemari tanpa disetrika. Sepatunya tak lagi dibersihkan. Robi mulai merasa terusik, meski ia berusaha tidak menunjukkan. Di malam hari, Mega lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Ketika Robi mencoba masuk, Mega hanya berkata, "Aku sibuk," tanpa menoleh. Ia mulai sering menerima telepon dengan nada bicara formal, lalu menutup pintu rapat-rapat. Robi beberapa kali menguping, namun tidak memahami isi pembicaraan. Suatu malam, Robi mencoba memancing pembicaraan. "Mega, kita nggak bisa terus kayak gini." Mega mengangkat wajahnya dari layar laptop. "Maksud kamu? Kamu dingin banget akhir-akhir ini. Kalau kamu marah, ya bilang. Jangan gini." Mega tersenyum tipis, tapi matanya dingin. "Kalau aku bilang pun, apa akan ada bedanya?" Robi terdiam. Mega menutup laptopnya, berdiri, dan berjalan melewatinya tanpa menunggu jawaban. Langkahnya tenang, tapi setiap langkah seperti meninggalkan jejak yang mengikis ego Robi sedikit demi sedikit. Yang Robi tidak tahu, setiap diam Mega adalah bagian dari rencana. Perang dingin ini bukan sekadar pelampiasan sakit hati. Ini adalah tahap awal untuk membuat Robi kehilangan kendali atas rumah tangga, dan pada akhirnya, hidupnya. Pagi itu, Mega berangkat lebih awal dari biasanya. Bukan untuk menghindari Robi, tapi untuk sebuah janji pertemuan di sebuah restoran hotel bintang 5. Di meja pojok, Pak Surya sudah menunggunya sambil menyesap kopi. "Mega, aku sudah memeriksa dokumen yang kamu kirim," ujar Pak Surya begitu Mega duduk. "Kamu serius mau melakukannya?" Mega mengaduk tehnya pelan. "Saya tidak terbiasa mengambil keputusan setengah hati, Pak." Pak Surya menghela napas. "Kalau begini, Robi akan terpukul. Dia itu anak ambisius, tapi ya, kamu lebih dari sekadar ambisius." Mega menatapnya tenang. "Saya tidak berniat menghancurkan karirnya tanpa alasan. Dia sendiri yang menyeret urusan pribadi ke ranah yang seharusnya saya biarkan terpisah." Mereka membicarakan langkah-langkah teknis. Mega ingin Robi dipindahkan dari posisinya sekarang ke cabang yang jauh dari pusat kota, di mana peluang promosi hampir mustahil. Alasan resminya, restrukturisasi manajemen. Alasan sebenarnya, membuat Robi merasa terpinggirkan tanpa menyadari siapa dalang di baliknya. Sore harinya, Mega kembali ke rumah seperti biasa. Ia memasak makan malam, bahkan menyajikan piring untuk Robi. Semua tampak normal. Robi mengira perang dingin mereka sudah mulai mencair. "Kamu nggak marah lagi?" tanya Robi sambil duduk di meja makan. Mega tersenyum samar. "Enggak." Robi mulai berbicara tentang rencana pekerjaannya, tentang target yang ia yakin akan membuatnya mendapat promosi. Mega mendengarkan sambil sesekali mengangguk, menahan diri untuk tidak menunjukkan apapun. Beberapa hari kemudian, kabar itu sampai ke Robi. Atasan langsungnya memanggilnya ke ruang rapat. "Mulai bulan depan, kamu akan ditempatkan di cabang daerah," kata atasannya. "Apa? Kenapa?" Robi tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Atas kebijakan manajemen pusat. Kita butuh orang berpengalaman di sana." Robi pulang dengan wajah muram malam itu. Mega yang sedang duduk membaca majalah berpura-pura terkejut mendengar ceritanya. "Kok bisa tiba-tiba gitu?" "Nggak tahu. Padahal aku udah hampir dapat posisi supervisor," gerutu Robi. Mega menaruh majalahnya, menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Mungkin ini jalan Tuhan. Di balik senyum tenang itu, Mega tahu permainan baru saja dimulai. Langkah pertama sudah berhasil, menggoyahkan fondasi kebanggaan Robi. Dan ia punya banyak langkah berikutnya.
Pindah ke cabang daerah bukan sekadar perubahan alamat bagi Robi. Itu adalah penurunan status yang menghantam harga dirinya. Cabang itu terletak di kota kecil yang jauh dari pusat bisnis, kantor kecil dengan staf sedikit, fasilitas terbatas, dan peluang promosi nyaris nol. Di minggu pertamanya di sana, Robi sudah merasa terasing. Tidak ada rapat besar, tidak ada proyek prestisius, hanya laporan rutin yang bahkan bisa dikerjakan oleh staf junior. Telepon genggamnya jarang berdering kecuali untuk urusan administrasi. Teman-teman kantornya di pusat mulai jarang menghubungi. Mega, di rumah, tetap bersikap manis setiap kali Robi pulang akhir pekan. Ia memasak makanan kesukaan Robi, menanyakan kabar pekerjaannya, dan pura-pura prihatin. Tapi di balik semua itu, ia mengatur agar setiap laporan kinerja cabang tempat Robi bekerja selalu mendapatkan evaluasi ketat dari manajemen pusat. Beberapa kali, Robi menerima email dari atasan yang bernada dingin. Target belum tercapai. Laporan minggu ini kurang detail. Mohon revisi secepatnya. Tekanan itu membuatnya gelisah. Apalagi ketika ia sadar Mega tidak lagi menunjukkan ketergantungan padanya secara finansial. Semua pengeluaran rumah tetap terpenuhi, bahkan tanpa ia memberi uang. Suatu malam, Robi mencoba membuka obrolan di meja makan. Mega, kamu sebenarnya masih butuh aku nggak? Mega menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. Pertanyaan aneh. Kenapa? Aku cuma merasa nggak berguna belakangan ini. Mega meneguk air putihnya, lalu berkata pelan, kalau kamu merasa nggak berguna, ya, coba pikir apa yang bikin kamu sampai di titik itu. Jawaban itu menusuk. Robi tidak membalas, hanya menunduk. Ia mulai curiga bahwa semua ini bukan kebetulan. Tapi ia tidak punya bukti. Di kantor cabang, tekanan semakin besar. Beberapa staf mulai meremehkannya, menganggap penempatannya hanya formalitas dari pusat. Suatu sore, saat sedang menyelesaikan laporan, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Pak Robi, kami dari bank, ingin mengingatkan soal cicilan yang menunggak 2 bulan. Wajah Robi memucat. Selama ini, ia tidak sadar keuangan pribadinya mulai berantakan. Bonus yang diharapkannya dari kantor tidak pernah datang. Dan Mega, yang dulu sering meminta uang belanja, kini bahkan tidak pernah bertanya tentang pendapatannya. Di akhir minggu, ia pulang ke rumah dengan kepala penuh tekanan. Mega menyambutnya seperti biasa. Tapi kali ini Robi tidak bisa menahan rasa terpojok. Kamu, ada hubungannya sama semua ini? Suaranya rendah, nyaris berbisik. Mega memandangnya lama, lalu tersenyum. Kalau aku bilang iya, apa kamu akan percaya? Robi terdiam. Ia tidak tahu bahwa jawaban itu hanyalah permukaan dari badai yang akan segera menghancurkan semua yang ia miliki. Hari itu, Robi pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis begadang. Mega sedang duduk di ruang tamu, mengenakan gaun santai, membaca dokumen tebal. Ia hanya mengangkat pandangan sekilas saat Robi masuk. Aku butuh bicara, kata Robi dengan suara serak. Mega menutup dokumennya perlahan. Bicara saja. Robi berdiri di hadapannya beberapa detik, lalu tiba-tiba berlutut. Mega mengerjap, tapi tetap diam. Aku salah, aku terlalu egois, ucap Robi dengan napas terputus-putus. Aku nggak tahu kalau kamu, orang penting di perusahaan itu. Mega mencondongkan tubuh sedikit. Baru tahu dari siapa? Pak Surya, dia yang bilang. Dia bilang semua kebijakan yang menjatuhkan aku selama ini, ada tanda tangan kamu di baliknya. Mega tersenyum tipis, senyum yang tidak menyembunyikan kekuatan di baliknya. Jadi sekarang kamu percaya aku punya kekuatan untuk membuatmu seperti ini? Robi menunduk. Aku, mohon maaf. Aku nyakitin kamu. Aku, nggak pantas minta dimaafkan. Tapi, tolong, jangan hancurkan aku sampai segini. Mega berdiri, berjalan mengelilinginya pelan. Kamu tahu, Robi, waktu kamu siram aku dengan teh panas di depan keluargamu, kamu nggak cuma melukai kulitku. Kamu melukai harga diriku. Dan hari ini, aku cuma menunjukkan padamu rasanya kehilangan harga diri di depan orang lain. Robi meraih ujung bajunya, seperti mencari pegangan. Aku janji, aku nggak akan ulangi. Aku nggak akan pernah minta poligami lagi. Aku akan lakukan apa saja yang kamu mau.
Mega berhenti di depannya, menatap dari atas. Apa saja? Iya, apa saja? Mega menghela napas panjang, lalu berkata pelan namun tegas. Sayangnya, Robi, ada harga yang harus dibayar. Dan kadang, permintaan maaf tidak cukup untuk membayar semuanya. Robi menatapnya, matanya penuh rasa takut. Ia tahu, mulai malam ini, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Dan Mega, dengan semua kekuatan yang ia miliki, belum selesai dengan permainannya.